Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bela negara. Perkenalkan, nama saya Ramadhani Mahendra Kusuma. Saya dosen di Fakultas Pertanian Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jawa Timur, tepatnya di program studi agroteknologi. Oke, baik, pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan unjuk kerja dosen pada bidang pengajaran. Sebelumnya saya telah mengampu beberapa mata kuliah, diantaranya entomologi pertanian, ada aplikasi teknologi pestisida, kemudian ada hama penyakit penting tanaman, kemudian manajemen UPT terpadu atau manajemen organisme pengganggu tanaman terpadu, kemudian ada dasar perlindungan tanaman, ada pengendalian hama penyakit pasca panen, dan peramalan hama dan epidemiologi penyakit. Pada kesempatan kali ini saya juga akan memaparkan mata kuliah, proses pembelajaran mata kuliah yang telah saya ampu pada semester 4, yakni manajemen UPT terpadu atau manajemen organisme pengganggu tanaman terpadu. Mata kuliah ini dirancang untuk memotivasi mahasiswa dalam memahami konsepsi pengendalian hama terpadu. Jadi bagaimana mahasiswa ini akan diajarkan mengenai prinsip-prinsip dalam pengelolaan hama, khususnya pada lahan pertanian dengan 4 prinsip, yakni petani sebagai ahli PHT, penggunaan unsur alami, kemudian monitoring, dan juga bagaimana cara budidaya tanaman sehat. Mata kuliah ini dirancang untuk mahasiswa semester 4 dengan bobot 3 SKS yang meliputi pembelajaran di kelas dan praktikum. Kemudian mata kuliah ini mengacu pada visi misi dari universitas, yakni berkarakter bela negara, dengan menjadi universitas unggul berkarakter bela negara, di mana capaian pembelajaran lulusan yakni mampu menerapkan ilmu pengetahuan tanaman dan konsep dasar ilmu hama dan penyakit tanaman serta konsep perlindungan tanaman, yang mana diturunkan kembali pada capaian mata kuliah CPMK, capaian pembelajaran mata kuliah, yakni mahasiswa mampu mendeteksi keberadaan OPT atau organisme pengganggu tanaman maupun musuh alaminya di lapangan pada berbagai komponen lingkungan yang berkelindan untuk dapat merancang manajemen UPT terpadu berbasis lingkungan sesuai dengan konsep PHT, yakni kearifan lokal dan juga profit ekonomi bagi petani. Mata kuliah ini dirancang untuk memberikan pengantar materi dari dasar perlindungan tanaman sebagai materi lanjutan, di mana pokok bahasan meliputi uraian tentang sejarah bagaimana dilahirkannya konsep PHT, kemudian diikuti oleh dasar pengenalan ekologi lingkungan MOPTT, kemudian permasalahan dan konsep MOPT yang ada di lapangan, kemudian piramida taktik, bagaimana integrasi beberapa metode pengendalian hama itu bisa diterapkan, kemudian kemampuan analitik MUPTT berbasis aspek ekologi, ekonomi, dan aspek sosial, mengikuti perkembangan MUPTT dalam mendukung sistem pertanian berkelanjutan. Pustaka yang kami gunakan beragam, mulai dari pustaka induk yang merupakan buku induk, kemudian didukung dengan beberapa pustaka jurnal. Di antaranya bisa dilihat pada di samping bahwa ada beberapa pustaka, ada buku, dan juga ada publikasi-publikasi karya ilmiah jurnal yang kami gunakan sebagai acuan dalam menyusun pembelajaran di RPS atau rencana pembelajaran semester di mata kuliah ini. Kemudian mata kuliah ini terdiri dari 16 kali pertemuan, diantaranya ada 2 kali ujian, ada evaluasi tengah semester dan evaluasi akhir semester, di mana pada pembelajaran ini juga ada problem based learning, case based study, di mana mahasiswa ditugaskan ke lapangan untuk mengevaluasi dan menilai konsep PHT yang ada di lapangan dan membandingkannya dengan pertanian konvensional. Metode yang digunakan dalam pembelajaran ini meliputi discovery learning dan case study, di mana dalam 3 SKS tersebut mahasiswa juga melakukan praktikum. Di dalam praktikum ini mahasiswa akan didampingi oleh asisten praktikum yang akan mengarahkan mahasiswa dalam beberapa aspek
perhitungan maupun observasi di lapangan. Perhitungan meliputi intensitas serangan hama maupun penyakit, kemudian perhitungan dinamika populasi hama, kemudian perhitungan ekonomi, ambang ekonomi, dan juga keuntungan yang bisa diperoleh oleh petani. Di samping itu, pembelajaran di kelas meliputi discovery learning, di mana saya, dosen sebagai tenaga pendidik, akan memberikan pemaparan dasar ilmu, kemudian mahasiswa akan melakukan case-based study di lapangan. Dasar ilmu yang saya berikan merupakan dasar ilmu basic pada pertemuan 1 hingga pertemuan keempat, yang meliputi pengantar, kemudian pendahuluan, kemudian ada konsep dasar PHT, di mana PHT ini memiliki prinsip petani sebagai ahli PHT, kemudian pelestarian dan pendayagunaan musuh alami, monitoring, kemudian ada budidaya tanaman sehat. Saya akan menjelaskan bagaimana 4 prinsip ini bisa diterapkan dalam pertanian. Kemudian setelah itu, saya juga akan menjelaskan mengenai konsep dasar perlindungan dan sejarah PHT. Bagaimana PHT ini dilahirkan dan pendekatan apa yang bisa membuat PHT ini menjadi sebuah pendekatan yang ramah lingkungan dan berbasis ke profit oriented bagi petani. Kemudian di pertemuan kelima, mahasiswa ditugaskan untuk ke lapangan. Tentunya dibekali dengan kuesioner dan beberapa strategi observasi yang perlu dilakukan oleh mahasiswa. Pembelajaran di lapangan juga diintegrasikan dengan praktikum. Jadi mahasiswa ke lapangan juga didampingi oleh asisten praktikum, sehingga data yang diperoleh bisa lebih akurat dan bisa memperoleh pendampingan dari asisten praktikum, sehingga mahasiswa tidak kesulitan dalam menemukan, memilih, dan juga menganalisis lahan pertanian. Pertemuan setelah ujian evaluasi tengah semester akan ada discovery learning, di mana saya menjelaskan mengenai ragam pengendalian hama maupun penyakit. Pada pertemuan ke-9, saya akan menjelaskan beberapa strategi yang bisa digunakan. Kemudian pada pertemuan selanjutnya, pada pertemuan 10, mahasiswa ditugaskan kembali ke lapangan untuk mengevaluasi bagaimana penerapan pengendalian hama dan penyakit dilakukan oleh petani, baik petani pada PHT, lahan PHT, maupun petani pada lahan konvensional. Kemudian mahasiswa diminta untuk mengevaluasi apakah pengendalian yang dilakukan oleh petani sudah sesuai dengan teori, apakah belum. Jadi mahasiswa diminta untuk mengevaluasi dan menganalisis lebih dalam mengenai konsep PHT yang ada di lapangan. Pada evaluasi akhir semester, mahasiswa diminta untuk mempresentasikan hasil dari evaluasinya yang selama mereka di lapangan 8 minggu berturut-turut, dan memvisualisasikan atau mempresentasikan dalam bentuk PPT secara berkelompok bagaimana hasil yang ditemukan di lapangan dibandingkan dengan jurnal atau referensi ilmiah. Penugasan yang diberikan kepada mahasiswa terliput dalam RAE atau rencana asesmen, yang meliputi pada minggu pertama mahasiswa diminta untuk mereview artikel terkait dengan PHT secara umum dan mempelajari artikel tersebut. Di minggu berikutnya, di minggu kedua, mahasiswa diminta untuk mencari lahan yang mengaplikasikan pendekatan PHT dan lahan yang konvensional pada komoditas tertentu. Di minggu ketiga, mahasiswa mempelajari mengenai ekosistem, di mana penugasannya yakni mahasiswa harus mampu mengidentifikasi ekosistem yang ada pada lahan pertanian baik PHT maupun non-PHT. Kemudian di minggu keempat, mahasiswa juga harus mampu mengenali faktor-faktor yang menentukan dinamika populasi hama maupun penyakit di lapangan, serta asisten praktikum mengajarkan mengenai perhitungan intensitas serangan hama maupun penyakit, sehingga mahasiswa diharapkan pada minggu kelima sudah mampu menganalisis perkembangan maupun dinamika populasi sebaran penyakit maupun hama pada tanaman. Pada pekan ke-6, mahasiswa mempelajari mengenai penyakit secara khusus, patogen, penyebab penyakit, maupun intensitas serangannya yang ada pada lahan. Kemudian di minggu ke-7,
mahasiswa akan mulai memahami konsep strategi pengendalian secara umum. Dan di minggu ke-8 adalah evaluasi tengah semester. Dan di minggu ke-9 pemaparan dilanjutkan dengan penugasan untuk menyusun kuesioner pertanyaan yang akan dilayangkan kepada petani, sehingga pertanyaan-pertanyaan akan lebih terstruktur, terorganisir, dan akan lebih komprehensif. Pada pekan selanjutnya, di pekan 11, mahasiswa sudah mulai bisa menentukan konflik-konflik yang ada pada lahan PHT maupun lahan konvensional, baik konflik sosial, konflik ekonomi, maupun konflik ekologi. Kemudian, pada minggu berikutnya, pada minggu 13, mahasiswa diberikan waktu untuk melakukan diskusi kelompok terkait analisis hasil yang didapatkan terkait dengan perbandingan antara lahan PHT maupun lahan non-PHT yang ada di lapangan. Kemudian mahasiswa mulai menyusun makalah dan PPT untuk bisa dipresentasikan atau divisualisasikan pada pertemuan selanjutnya. Pada pertemuan ke-15, mahasiswa sudah mulai mempresentasikan secara berkelompok. Presentasi meliputi pengenalan hingga mahasiswa memaparkan rekomendasi yang diberikan oleh mahasiswa kepada petani PHT maupun non-PHT mengenai konsep dasar PHT yang bisa diaplikasikan pada lahan mereka. Tentunya untuk meningkatkan profit beliau dan juga keramah lingkungan yang bisa menciptakan pertanian yang berkelanjutan. Penilaian dilakukan berdasarkan rubrik analitik deskriptif untuk penilaian presentasi case study yang dilakukan oleh mahasiswa. Yang pertama ada kesiapan. Kesiapan nilai bisa lebih dari 80 atau sangat baik jika presentasi yang dilakukan tepat waktu dan mampu menginisiasi pendengar untuk menyampaikan pertanyaan-pertanyaan yang menginspirasi atau membangun. Artinya presentasi yang disampaikan oleh mahasiswa sangat menarik. Kemudian penilaian kedua yakni isi materi. Materi yang dipresentasikan berisi sangat lengkap dan akurat, artinya aktual sesuai dengan yang ada di lapangan, dengan bentuk penugasan yang diberikan, dan mampu mengubah pendengar untuk mengembangkan pikirannya, sehingga melayangkan pertanyaan-pertanyaan yang konstruktif. Kemudian gaya presentasi. Penilaian selanjutnya yakni gaya presentasi yang disampaikan oleh masing-masing kelompok. Presentasi yang disampaikan dengan hasil studi lapangan yang penuh semangat dan antusiasme, menularkan semangat-semangat dan antusiasme pada pendengar, tentu nilainya akan lebih baik. Di samping itu, konten juga akan dinilai meliputi kelengkapan isi, kemudian adanya perhitungan baik secara intensitas serangan maupun secara ekonomi, dan juga adanya teknik-teknik pengendalian yang diterapkan serta mahasiswa mampu merekomendasikan teknik pengendalian yang tepat sehingga lebih efektif dan lebih efisien untuk para petani, mau baik itu konvensional maupun petani dengan pendekatan PHT. Baik, setelah ini mari bersama kita saksikan kegiatan saya di kelas selama mengajar MUPTT. Selamat menyaksikan. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, pagi ini bersama dengan saya Ramadhani Mahendra Kusuma, kita belajar bersama di mata kuliah Manajemen UPT Terpadu atau Manajemen Organisme Pengganggu Tanaman Terpadu di semester 4 kelas A. Ya, pada kesempatan hari ini kita akan belajar mengenai ragam teknik pengendalian. Yang sebelumnya di mata kuliah sebelumnya PPT di semester 4 juga itu belajar ke bioekologi, lebih ke biologi. Tapi di mata kuliah ini kita akan belajar lebih dalam mengenai bagaimana teknik-teknik pengendalian hama. Khususnya hama, sebetulnya hama penyakit, tapi pada kesempatan di siang hari ini kita belajar terkait dengan ragam teknik pengendalian hama secara terpadu. Oke, jadi teknik pengendalian hama terpadu itu ada beberapa macam. Ada berapa macam? 7. Ada 7 ya, seperti yang terlihat di PPT. Jadi ada cara secara fisik, mekanik, kemudian ada kultur teknis, varietas tahan, ini biasa juga disebut dengan pengendalian secara genetik,
kemudian ada hayati, kemudian peraturan, regulasi, dan juga ada secara kimia. Nah, kenapa mengendalikan hama itu penting? Karena hama itu bisa menyebar dan meluas, sehingga mengakibatkan kerugian bagi petani maupun bagi negara. Nah, bagi negara contohnya ketika kita terintroduksi suatu hama atau penyakit yang baru, yang belum ada di suatu negara itu, maka metode pengendaliannya yang sesuai belum ada, sehingga penyebarannya lebih cepat. Contohnya Sporophthora frugiperda yang ada di Pasaman Barat waktu itu 2016 atau 2018, sehingga merusak komoditas jagung secara keseluruhan, dan itu mengalami kerugian yang sangat hebat. Oke, pengendalian secara fisik, yaitu fisik itu merupakan suatu alat yang kita gunakan, kita taruh, kemudian bisa kita tinggal. Perangkap contohnya, perangkap lampu, perangkap yellow thread. Nah, itu perangkap itu secara fisik, kita menggunakan suatu benda fisiknya, kita taruh sebagai untuk mengendalikan. Nah, ini pemasangan barrier. Jadi ada barrier sehingga pada masa pembibitan ini tidak ada serangan vertebrat, serangga ataupun hewan vertebrata yang bertulang belakang yang merusak ini. Misalkan babi hutan, kemudian rusa, tikus dan lain sebagainya. Sehingga ditutup seperti ini. Ada juga yang menggunakan pemanasan, tapi perlu diperhatikan bahwa konsep pengendalian ini menyesuaikan. Artinya tidak semua pengendalian bisa diterapkan pada suatu lahan. Kalau lahannya sempit, pengendalian menggunakan pemanasan seperti ini malah akan merusak. Apa yang rusak? Tanahnya rusak, akan mangpat, dan juga ketika dipanaskan, tanah ini akan unsur haranya bisa menguap, atau tanahnya bisa rusak. Kandungan-kandungan yang ada di tanah, bahan organik maupun organisme yang ada di tanah, cacing, yang dia bisa merombak tanah, mati juga ketika dipanaskan. Nah, itu pentingnya kita belajar pengendalian hama dan penyakit secara terpadu. Bagaimana kita bisa melihat capaian pembelajaran ini, yakni mahasiswa mampu menilai dan memilih ini mana pengendalian yang bisa diterapkan dan mana pengendalian yang tidak bisa diterapkan. Di samping mahasiswa juga bisa menilai, oh pendekatan ini lahan ini sudah PHT, sudah berbasis PHT, ini belum PHT. Kalau PHT seperti apa, kalau non PHT seperti apa. Seperti itu. Tuh, kemudian mekanik, ada pengambilan dengan tangan atau hand picking ya. Kemudian ada dropioan, pemasangan perangkap juga ada, pengusiran, kemudian ada beberapa yang bisa dilakukan. Nah, leg trap ini sebetulnya ada beberapa, kalau di jurnal internasional, pengendalian fisik dan mekanik itu jadi satu. Physical and mechanical control. Tapi kalau di kita dibagi, fisik sendiri, mekanik sendiri. Artinya kalau fisik itu kita hanya menaruh, kemudian selesai. Tapi mekanik artinya mechanical, ada gaya gerak. Ada suatu upaya yang kita lakukan, ada suatu gerakan. Kalau fisik kita tinggal taruh aja, barangnya ada fisik, perangkap, trap, itu jadi trap itu masuk ke fisik, bukan mekanik. Kalau mekanik ada tenaga yang dibutuhkan. Nah, mekanik biasanya umumnya itu hand picking. Petani kalau dia ke lahan untuk monitoring atau melakukan pengamatan harian, itu biasanya sambil mengambil hama yang ada, hama yang terlihat ya. Tuh, kemudian kultur teknis. Tentunya kalau kultur teknis kita mengenal agronomi atau cara bercocok tanam, ada syarat tumbuh tanaman juga. Jadi bagaimana kita menyesuaikan ekosistem itu supaya ekosistem itu mendukung tumbuhnya tanaman dan tidak mendukung tumbuhnya hama atau penyakit. Sehingga jarak tanam itu merupakan metode yang bisa digunakan untuk mengendalikan hama dan penyakit, untuk mencegah penyebaran terutama, dan mengurangi kompetisi unsur hara sehingga tanaman bisa tumbuh dengan optimal. Kemudian kultur teknik juga mengajarkan kita rotasi tanaman. Nah, rotasi tanaman fungsinya untuk apa? Mengganggu kontinuitas penyediaan pakan dari hama. Kalau tanaman itu ada setiap tahun dan jenisnya sama, kita tanam padi, setahun itu padi, secara terus-menerus, artinya kita menyediakan makanan. Seperti itu, misalkan jagung. Setelah tanam jagung, diistirahatkan lahannya selama 2 bulan tidak ditanami. Kemudian kita tanam lagi dengan leguminosa atau kacang-kacangan. Seperti itu. Kemudian mengalihkan populasi hama menjauhi tanaman dengan tanaman perangkap atau tanaman-tanaman refugia di sekitar tanamannya. Ada yang menanam beberapa vanili atau kelapa atau jagung, tapi di tengahnya ada tanaman padi biasanya. Sebagai perangkap biar hamanya tidak masuk ke tanaman padi, tikus biasanya.
sanitasi. Tentu sanitasi itu perlu. Kenapa kita perlu membersihkan tanaman? Ada yang tahu? Ya, untuk agar suatu lahan itu tidak inokulasi dari suatu hama ataupun penyakit tidak akan menyerang tanaman utama. Kalau lahan itu kotor, artinya sisa tanamannya tidak dibersihkan, maka inokulum penyakit dan hama itu bisa membuat tanaman-tanaman di sekitar itu sebagai inang alternatif. Nah, inang alternatif ini berbahaya ketika tanaman utama dipanen tapi masih ada gulma, rumput dan lain sebagainya. Ketika ditanam lagi, hama atau penyakit yang ada di gulma dan rumput itu bisa kembali ke tanaman utama. Sehingga kita perlu sanitasi atau pembersihan lingkungan seperti itu. Mekanik bisa mowing, kemudian ada hand removal, ada physical barrier, kemudian ada juga traps. Jadi ini saya ambil dari jurnal internasional, itu biasanya mereka sebutnya mechanical control. Di situ ada physical juga. Jadi ada barrier juga, ada hand removal, ada mowing, ada traps jadi satu. Ini seperti yang kita, ini contohnya traps ini. Jadi ada pitfall. Pitfall itu untuk serangga yang ada di permukaan tanah. Kemudian ada traps, yellow trap yang dia serangga terbang, Diptera, Lepidoptera, bangsa lalat buah, kemudian ngengat. Nah, itu bisa pakai ini. Nah, kemudian ada chemical. Chemical ini bahan kimia tentunya. Nah, bahan kimia ini sekarang sudah ada 2 jenis bahan kimia yang digunakan untuk mengendalikan hama. Yang pertama ada synthetic pesticide atau pestisida sintetis. Yang tadi ada 9 golongan, ada insektisida, bakterisida, dan lain sebagainya. Kalau hama biasanya insektisida. Nah, kenapa kita perlu penggunaan biological control? Karena dia non-target effect itu safe. Dia tidak melukai target-target yang di luar tertentu. Jadi hanya spesifik target. Kalau pestisida umumnya luas, broad spectrum. Jadi bekicot juga mati, tikus mati, ulat mati, ada cacing juga mati. Tapi kalau penggunaan biological control ini, dia lebih ramah lingkungan. Ini. Jadi beberapa contoh, dia predator, ada Planococcus citri, kutu putih ya, Planococcus citri, kutu putih, dan ini ada mealybug. Jadi mealybug ini memakan kutu putih. Ada juga parasitoid yang tadi saya jelaskan. Jadi di dalam siklus hidupnya dia menumpang ya, hidup di dalam inangnya. Ada parasitoid larva, ada parasitoid telur, ada parasitoid imago. Kemudian ada patogen atau mikroorganisme. Mikroorganisme ini ada nematoda, ada jamur atau fungi, ada bakteri, dan ada virus. Nah, gejalanya berbeda-beda. Kalau dia terkena virus, seperti ini. Kalau nematoda, bakteri pun demikian. Bakteri yang menginfeksi, dia akan lembek basah, seperti ini. Dan dia biasanya akan berubah menjadi coklat kehitaman warnanya, membusuk larvanya ketika dia terinfeksi. Dan sudah ada milky spore. Jadi ada di luar negeri yang sudah menjual produk berupa bakteri antagonis. Kalau virus, gejalanya seperti ini. Virus itu dia lembek lentur, kemudian membentuk huruf V biasanya dia. Klasik itu, gimana caranya? Kalau klasik itu kita hanya mengintroduksi atau kita membeli dari luar predator atau parasitoid, kemudian diletakkan di lahan. Kemudian ada cara kedua, augmentatif. Augmentatif itu ada 2 cara. Augmentatif inokulatif dan augmentatif inundatif. Jadi kalau inokulatif, inokulasi atau perbanyakan rearing. Kita beli, kemudian kita rearing dulu, kita perbanyak sehingga populasinya bisa banyak, baru dirilis atau disebarkan di lahan. Itu inokulatif. Kemudian ada inundatif. Inundatif itu dirilis, tapi dirilisnya berkala. Tidak semuanya dirilis dalam satu waktu. Kemudian ada konservatif. Kalau konservatif ini tentunya tidak ada rearing. Jadi kita menciptakan suatu habitat pada lahan sehingga musuh alami itu bisa datang. Biasanya dengan penanaman tanaman refugia dan lain sangkar dan lain sebagainya. Sehingga kita menciptakan lingkungan di mana musuh alami itu bisa tumbuh dan berkembang dengan baik. Ya, materi kita sampai di sini, kemudian kita lanjutkan dengan sesi tanya jawab. Silakan, barangkali ada yang ditanyakan. Yang bertanya Bapak, saya Dewi, FPM Angka 009. Di sini kan ada Vultures Biological Control, itu kan ada augmentatif. Di sana ada 2 pilihan, inokulatif sama inundatif. Dari kedua pilihan tersebut, mana yang lebih disarankan untuk digunakan? Cocok bisa digunakan.
Nah, tentunya ini juga melihat lahan dan peruntukannya. Kalau itu industri, biasanya kalau industri kecenderungannya mereka malah tidak memakai augmentatif, tapi klasik. Adopsi, beli, keloper BV, kemudian rilis, selesai. Membeli sesuai dengan kebutuhan. Misalkan luas lahannya berapa, dibeli sesuai dengan luas lahan dan tingkat serangan misalkan. Ya, permisi Pak, saya izin bertanya. Perkenalkan, saya Wika Trisnayanti Zebua, NPM terakhir 041. Tadi dijelaskan mengenai pengendalian menggunakan cara genetik. Nah, pertanyaan saya mungkin Pak bisa dijelaskan bagaimana metode pengaplikasian manipulasi gen terhadap organisme tanaman, terutama tadi dijelaskan mengenai pengendalian hama. Apakah ada keuntungan maupun kerugian dalam pengendalian secara genetik? Terima kasih. Baik, terima kasih. Pengendalian secara genetik tentunya berarti itu ada manipulasi gen. Manipulasi gen pada organisme. Jadi memang ada pro kontra, tergantung peruntukannya. Kalau beberapa pemulihan tanaman kita kenal, mereka sudah berhasil menciptakan varietas-varietas yang dia tahan melalui mutasi genetik. Jadi diciptakan varietas ini dengan fluid silem atau jaringan tanaman, batang tanaman yang lebih tebal, sehingga serangga-serangga penggeret batang itu tidak bisa mempenetrasi tanaman. Saya kira cukup untuk kuliah hari ini. Kemudian karena mata kuliah ini adalah mata kuliah PBL, Project Based Learning, Problem Based Learning, sehingga penugasannya yakni mahasiswa diminta untuk secara berkelompok, kalian akan membuat kelompok, kemudian kalian akan ke lapangan. Nah, ke lapangan untuk ke petani secara berkelompok. Nah, jadi nanti silakan setiap kelompok itu untuk mencari lahan dengan komoditas yang sama. Misalkan padi, saya kasih contoh padi. Nah, kelompok padi itu nanti akan mencari dua jenis lahan. Yang satu PHT, yang sudah mengimplementasikan PHT, yang satunya yang konvensional atau yang tidak mengimplementasikan PHT. Kemudian kalian akan melakukan pengamatan selama 8 minggu. Selama 8 minggu, setiap minggu kalian harus ke lapangan. Kalian melakukan dua metode kegiatan, yakni interview. Pastikan kalian bertemu dengan petani. Yang kedua, kalian melakukan observasi. Kalian menghitung tingkat intensitas serangannya seperti apa, kemudian metode pengendalian yang dilakukan seperti apa. Kemudian kalian mencatat, kemudian itu nanti akan dipresentasikan di akhir perkuliahan di EAS secara berkelompok seperti itu. Baik, kalau tidak ada yang ditanyakan, kita akhiri kelas pada siang hari ini. Terima kasih atas partisipasi semuanya. Nanti kita ketemu di minggu depan. Baik, terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.